Kita tidak perlu merasa malu untuk mengatakan kita gagal. Kesadaran bahwa kita gagal itu membawa kita kepada kesadaran bahwa kita harus seperti yang sudah dijelaskan kemarin, terutama untuk yang menonton. Kalau yang nggak menonton, tidak kebagian segmen. Nggak kebagian segmen, artinya tidak tahu gitu ya. Tetapi ya udahlah, seolah-olah orang sudah nonton semua. Nah, di segmen mindset ini kita membawa 5 hal. 5 hal ini cenderung orang salah paham ya. Orang salah paham, orang kurang mengerti, orang belum benar-benar menghayati maknanya, belum merenungkan, belum mengkhusyuki gitu ya. Salah memahami juga. Ya intinya ya itu sesuatu yang, makanya di mindset ini kita membawa sesuatu yang dalam keseharian kita kita cenderung tidak memahami itu dengan benar. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah naik kelas gitu ya. Itu istilah-istilah yang menurut saya gitu kan orang banyak tidak paham dan salah paham. Jadi itu digunakan ketika siswa beralih dari kelas yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi. Itu disebut naik kelas. Padahal kelasnya tidak naik tapi pindah. Oh iya betul. Itu yang itu. Jadi yang betul bukan naik kelas tapi naik tingkat. Itu ya. Betul kan? Betul. Nah, artinya orang memahami bahwa seolah-olah naik kelas itu naik ke kelas yang ada di atasnya. Gitu ya. Padahal kalau di kelas di sekolah saya ada kelas di mana ketika dia jadi kelas 3 tempatnya di bawah. Kelas 1 2 itu di lantai 2. Kelas 3 di bawah. Jadi bukan naik kelas. Pindah ruang kelas mungkin ya. Jadi nanti di acara-acara itu perubahan saja, bukan acara kenaikan kelas. Kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat. Atau acara kepindahan kelas. Kepindahan kelas. Kepindahan ruang kelas maksudnya. Iya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu gagal. Orang takut gagal. Perlu nggak gagal itu ditakuti? Ada sebagian yang memang takut. Tapi kita mulai dulu, gagal itu apa sih dulu? Gagal itu apa sih? Menurut gagal itu misal kita punya tujuan, kita mau ke Pamekasan misal, tidak jadi, nah itu gagal. Tidak jadi. Itu namanya atau gagal. Tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Berarti itu akan bisa dilakukan lagi atau tidak? Bisa. Berarti bukan kecuali yang berkaitan dengan kesempatan tertentu misalnya keundangan tidak bisa diulang lagi misalnya. Iya. Itu gagal berarti. Tapi bisa kita hadir tanpa pas waktu diundangnya kan, bisa juga. Berarti tidak ada gagal berarti. Tidak ada berarti. Ya artinya kalau gagal itu, ini sederhananya gagal itu adalah tidak tercapainya sesuatu. Gitu ya, menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai, itu gagal. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang ditakuti? Menurut saya, gagal itu tidak perlu ditakuti. Pertama, dia bukan makhluk yang menyeramkan. Gagal itu. Karena takut itu kan identik dengan dimana kita tidak bisa mengatasi dia. Jadi misal kita ketemu dengan seseorang dan dia musuh kita. Kita berpikir tidak bisa mengatasi dia, baru kita takut, itu wajar. Gagal itu kan bukan sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Orang gagal bisa ngulang lagi. Makanya konsekuensinya adalah kalau orang takut gagal, berarti dia akan gagal selamanya. Karena tidak akan pernah mencoba. Tidak akan pernah mencoba kembali. Itu makanya kamu bilang saya sudah akrab dengan kegagalan. Karena kamu sudah sering mencoba begitu kan. Nah, yang paling penting itu dari kegagalan itu adalah seperti kesuksesan. Kegagalan itu juga perlu dirayakan. Oke, itu adalah quote-nya. Jadi maksudnya begini, kita tidak perlu kemudian merasa malu untuk mengatakan kita gagal. Ya betul.
Artinya kan kesadaran bahwa kita gagal itu membawa kita kepada kesadaran bahwa kita harus mencoba lagi. Iya, dan berbenah tentunya. Ya itu maksudnya. Kalau kita takut gagal berarti kita akan menyembunyikan kegagalan kita tuh. Dan kita cenderung tidak menyadari bahwa kita gagal karena takut. Iya, iya. Gagal saja takut. Karena takut saya menyembunyikan. Oh saya enggak gagal, saya enggak gagal kok. Saya sukses sih. Saya hanya kan banyak begini kan yang keliru kan begini. Gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu yang salah kaprah menurut saya. Ya sudah gagal saja gitu. Saja. Ya itu maksudnya. Ya. Jadi kenapa orang mencoba untuk seolah-olah tidak mau disebut gagal gitu ya? Iya, betul. Nah, kenapa? Ini kan pertanyaan. Kenapa orang seolah-olah tidak mau dirinya disebut gagal? Seolah-olah gagal itu adalah aib kan? Aib. Ya, sehingga mengubah quote itu kesuksesan, apa? Dan seolah-olah itu adalah alibi. Betul. Jadi apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Seolah-olah gagal itu adalah sukses. Kalau saya beda lagi sih sebenarnya. Keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan sebenarnya. Ah, itu maksudnya. Itu berarti mengakui kan? Mengakui saya gagal gitu. Tetapi di sini orang tidak mau mengakui kegagalannya dengan mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya artinya mereka masih ngeles. Gagal aja mereka masih ngeles. Ya kan? Enggak gagal. Ini hanya kesuksesan yang tertunda gitu. Kenapa mereka masih ngeles dengan kondisi gitu kan? Makanya pemahaman saya, kalau Anda gagal ya sudah rayakan. Katakan kepada orang gitu kan, saya gagal gitu kan. Misal ya, mau naik semester 1, 2, mata kuliah nggak lulus. Ya sudah katakan, rayakan itu. Iya, saya nggak lulus, saya harus mengulang lagi. Ini menguatkan kita, menyadarkan kita dan menyadari bahwa kegagalan yang kita lakukan harus menyadarkan kita untuk tidak melakukannya lagi. Bayangkan misalnya gagal naik semester, dianggap saya sukses cuma tertunda. Kan bahaya. Kan bahaya kalau misalkan ngulang mata kuliah dianggap kesuksesan yang tertunda. Itu kan konsekuensinya. Makanya yang orang yang sering salah kaprah menganggap bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Padahal gagal saja. Sudah gagal saja. Sadari saya gagal. Sadari tidak bisa melakukan apa-apa. Ya begitu kan? Tidak sok-sokan, oh ini iya sekarang saya tidak bisa, besok bisa. Ya sudah kalau bisa lakukan, tidak usah beralibi dengan itu ya. Itu dua hal yang menurut saya gitu kan. Dalam riset saya di 10 negara banyak orang yang salah memahami, salah memikirkan ya, salah mindsetnya, salah menyikapi. Oke.